digunakan atau diterapkan oleh dua pendirinya, tapi belum terlalu berkembang waktu itu. Nanti sejak tahun 2011 itu sudah mencapai 1 juta pengguna. Ya. Dan tampilan Edmodo sendiri kalau Bapak Ibu lihat itu lebih simpel dibanding model e-learning lain. Ini salah satu keunggulan juga, dia lebih sederhana tampilannya, lebih efektif, tapi fiturnya tidak kalah lengkap dengan learning management system yang lain yang kita pernah akses seperti Moodle, ya. Ada psikologi juga. Ada beberapa fitur lain yang sama ya. Semuanya ada di Edmodo. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti fiturnya. Kemudian dalam kurun waktu 5 tahun setelah itu berkembang 7 juta pengguna. Hingga akhir 2016, 60 juta pengguna. Ya. Dan di tahun terakhir 2019 itu sudah 100 juta pengguna yang menggunakan ini. Dan lebih dari 400 sekolah dan perguruan tinggi. Dan di 190 negara. Mungkin di tahun 2020 ini data terbaru mungkin lebih banyak. Kenapa banyak yang menggunakan Edmodo? Karena memang fiturnya sederhana. Dulu waktu saya pertama menggunakan Bapak Ibu, itu mahasiswa dan siswa lebih cenderung mengatakan ini kok mirip medsos ya, media sosial. Karena memang tampilannya seperti itu. Kita bisa mengupdate status, mengupdate gambar-gambar kita, fitur yang akan ditampilkan itu ada semua, video juga termasuk. Jadi Bapak Ibu banyak fitur-fitur yang lain yang mirip sebenarnya media sosial. Ya. Makanya ada bilang bahwa Edmodo ini media sosial e-learning gitu. Karena dari segi tampilannya. Kemudian yang justru menarik di Indonesia termasuk pengguna terbesar. Ya, pengguna terbesar selain Singapura, Uruguay, dan Italia. Alasan menggunakan Edmodo Bapak. Pertama, gratis. Di Edmodo tidak ada fitur premium atau berbayar, jadi bisa diakses siapa saja. Kemudian terintegrasi, baik peserta didik, guru dengan guru juga, ya, dan orang tua. Ini yang beda dengan fitur lain di LMS atau e-learning lain adalah adanya fitur orang tua, Bapak. Jadi siswa kita bisa dimonitoring oleh orang tuanya. Dan juga lembaga pendidikan. Jadi kita bisa buat satu nama di situ untuk lembaga pendidikan. Nanti tergabung semua. Guru-guru yang tergabung dalam satu sekolah akan tergabung dalam lembaga pendidikan itu. Kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa Edmodo mirip media sosial karena memang pendekatannya dia medsos ya. Bisa update status, bisa menanggapi teman, bisa like, share, komen, itu yang jadi fitur menarik juga. Kemudian fitur learning management system. Fitur e-learning yang ada di Edmodo itu terbilang lengkap. Misalnya dia bisa membuat bahan ajar, memasukkan bahan ajar juga jenis filenya banyak Bapak Ibu. Bisa dalam bentuk PowerPoint, PDF, Word, video, suara, dan lainnya itu bisa. Kemudian bahasa. Tersedia multibahasa ya. Jadi bisa berbagai jenis bahasa. Dulu di awal-awal hanya bahasa Inggris saja, sekarang sudah mendukung berbagai bahasa. Dan ada tambahan di masa COVID ini operator seluler Tri memberikan akses gratis untuk menggunakan Edmodo selama 30 hari ya setelah kita aktivasi. Mungkin nanti mudah-mudahan provider lain juga bisa mengikuti. Fitur-fitur Edmodo yang pertama ada kelas dan grup. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kelas, kemudian bisa juga membuat grup, dan dalam grup itu bisa ditambahkan small group. Kalau misalnya Bapak Ibu mau buat grup-grup diskusi dalam satu kelas, itu bisa membuat small group. Kemudian fitur lainnya join kelas. Menu ini digunakan oleh siswa atau mahasiswa untuk join ke kelas guru dan dosen. Seperti tadi Bapak Ibu sudah membuat akun, kemudian saya share kode kelas. Seperti itulah nanti modelnya. Bapak Ibu share kode kelas,
ke siswa atau mahasiswanya, nanti otomatis langsung join ke dalam kelas Bapak Ibu sekalian. Kemudian fitur lainnya adalah fitur posting. Bapak Ibu bisa memposting berbagai jenis bahan ajar, baik itu berupa teks biasa, kemudian gambar, file, ataupun video yang Bapak Ibu bisa share dari YouTube. Ya, nanti kita perlihatkan bagaimana caranya. Kemudian fitur lain polling. Bapak Ibu bisa mengajukan survei dan polling kepada mahasiswa atau siswa Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang pelajaran Bapak Ibu, ya bisa mengajukan survei ya. Kemudian fitur lain penugasan. Ya, di menu assignment itu ada penugasan. Bapak Ibu bisa memberikan tugas jika mahasiswa atau siswa itu ingin mengupload tugas. Jadi ada fitur itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tugas makalah Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu bisa berikan tugas itu. Nah, nanti mahasiswa atau siswa mengupload file. Ya. Fitur lainnya, kuis. Ada 5 fitur kuis yang bisa Bapak gunakan. Pertama ada multiple choice, pilihan ganda. Kemudian ada true false, benar salah. Ada short answer, jadi jawaban singkat. Kemudian fill the blank, isian pada bagian yang kosong. Kemudian yang terakhir adalah pasangan jawaban yang benar ya, atau matching ya. Jadi kalau ya biasa kita kenal dulu kalau di sekolah masih pakai menjodohkan atau mencocokkan. Nah, itu bisa pakai menu matching ini. Nanti kita coba juga fitur ini. Kemudian fitur lain adalah library. Bapak Ibu bisa menyimpan bahan ajarnya ke dalam Edmodo. Saya sejak menggunakan 2010 itu masih tersimpan database modul-modul saya, jadi kapanpun saya bisa tarik kembali ya, untuk pembelajaran berikutnya. Jadi aman tersimpan. Selain itu dia terhubung juga dengan G Drive Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah punya akun G Drive, itu bisa kita konekkan. Kemudian yang fitur lainnya adalah Gradebook, kumpulan nilai peserta. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload nanti kumpulan-kumpulan nilai bagi mahasiswa Bapak Ibu atau siswanya. Kita bisa download dalam bentuk Excel. Kemudian fitur lainnya award. Bapak Ibu bisa memberikan penghargaan medali ya kepada mahasiswa-siswa jika pada pelajaran tertentu dia punya prestasi yang lebih dibanding temannya. Dan yang terakhir fitur discover. Bapak Ibu bisa berbagi atau mengambil juga materi dari luar dan bisa men-share ke kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ambil materi dari guru-guru lain, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga bisa Bapak Ibu ambil untuk Bapak Ibu share di kelas kita ya. Nah, ini Bapak Ibu fitur-fitur yang ada di Edmodo. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, pertanyaan nanti bisa melalui chat atau bisa juga langsung Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk ke praktek menggunakan Edmodo ini. Silahkan Bapak Ibu kalau ada mau bertanya bisa langsung sebelum kita masuk ke praktikumnya. Ya. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada langsung kita ke fitur-fitur yang ada di Edmodo ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tadi sudah registrasi di Edmodo, maka tampilannya seperti ini. Ya, muncul personalisasikan pengalaman Edmodo. Anda ada halaman seperti ini. Ya, kalau tadi Bapak Ibu sudah bergabung ke kelas saya, maka muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, muncul tampilan ini. Ya, workshop Edmodo di rumah aja. Mungkin Sabtu saya belum rubah ini karena sempat dulu ya. Jadi Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Saya jelaskan dulu apa-apa saja yang ada di halaman depan Bapak Ibu. Ya, di halaman depan ini ada biodata
Bapak Ibu, ada foto Bapak Ibu kalau sudah ganti foto. Kemudian di bagian kanan ada menu untuk melihat profil, ya, untuk mengundang guru lain. Misalnya Bapak Ibu mau berkolaborasi dengan guru lain, itu bisa dalam satu kelas. Kemudian koneksi, grup, dan sebagainya. Ya. Nah, ini fitur-fitur di bagian profil. Jadi kalau Bapak Ibu mau edit profilnya, bisa klik profil. Nah, kemudian bisa edit biodatanya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa ganti fotonya, tinggal diperbarui kalau mau diganti. Nah, kemudian memperbarui yang ada di sini, ya. Saya kembali ke halaman depan, kita klik kelas, itu akan muncul kelas Bapak Ibu. Ya. Ini kelas yang sudah saya punya. Nah. Ini kalau Bapak Ibu punya kelas banyak, nanti muncul kotak-kotak seperti ini untuk masuk ke dalam kelas Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, misalnya saya masuk seperti ini. Nah, itu kita langsung masuk ke kelas. Dalam kelas, kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam kelas, Bapak Ibu bisa melihat fitur-fitur yang ada, ya. Misalnya Bapak Ibu mau lihat anggota yang sudah terdaftar, kita klik anggota. Ini daftar anggota yang sudah masuk. Ada sebagai siswa, ada sebagai guru. Saya lupa sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu mendaftar, sebaiknya langsung daftar sebagai guru, ya. Yang sudah terlanjur mendaftar sebagai siswa, tidak apa-apa. Nanti bisa diulang untuk menjadi guru. Karena kalau siswa Bapak Ibu, dia tidak punya fitur membuat kelas. Dia hanya nanti bisa join ke kelas. Kalau guru, semua fitur yang ada di Edmodo itu bisa dibuat. Ini beberapa yang sudah tergabung, ya. Nanti kelihatan di sini. Ya. Sebaiknya nanti Bapak Ibu, mahasiswa itu atau siswa Bapak Ibu suruh upload fotonya supaya kelihatan ini siapa, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya langsung ke fitur-fitur yang ada di kelas Bapak Ibu. Pertama ada fitur untuk membuat kelas. Ya. Fitur membuat kelas itu ada di depan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya kelas, ada beberapa kelas itu bisa di-create di sini. Di bagian sini ada kelas saya. Kemudian Bapak Ibu klik. Nah, ada 3 fitur buat kelas. Lihat kelas yang diarsipkan dan gabung kelas. Untuk membuat kelas, Bapak Ibu tinggal klik buat kelas. Nah, muncul isian seperti ini. Misalnya, biasanya kalau saya bikin kelas itu saya tulis tahunnya Bapak Ibu. Misalnya 2021. Itu 1 berarti semester ganjil, ya. Misalnya mata kuliah e-learning, ya. Nah, mata MK e-learning. Silahkan pilih deskripsinya. Isi deskripsi maksimal 26 karakter. Kemudian pilih jenjang. Yang menarik di sini mulai dari TK, taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi itu ada. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih kelas berapa yang diajar. Kalau saya pilih pendidikan tinggi. Kemudian kita klik pilih. Kemudian apa jenis pelajarannya apa? Misalnya teknologi komputer. Mata pelajaran komputer teknologi, ya. Warna ini untuk menandakan perbedaan warna kalau banyak kelas Bapak Ibu, ya. Sehingga Bapak Ibu tidak bingung. Misalnya saya pilih warna. Oke, seperti ini isiannya Bapak Ibu, ya. Setelah itu kita klik buat. Nah. Oke, tampil seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu, muncul selamat datang di mata kuliah e-learning. Ada tertulis, Bapak Ibu bisa tambahkan siswa atau jelajahi kelas. Kalau Bapak Ibu mau simple, tidak perlu ribet dengan urusan menambahkan siswa satu persatu,
langsung saja ke jelajah kelas. Nanti Bapak Ibu tinggal bagikan kode kelas yang seperti saya share tadi di WA. Nah, itu untuk siswa login atau join ke kelasnya. Kita klik saja jelajah kelas. Kita sudah masuk ke kelasnya Bapak Ibu. Nah, di sini muncul ini yang kelas Bapak Ibu buat. Ya, masih kosong ya. Belum ada tadi, tidak ada kelas, tidak ada ini. Inilah kelas Bapak Ibu yang siap di-share ke siswa. Di mana kode kelas yang Bapak Ibu bagikan, ingin bagikan ke ini, muncul di atas kode kelas 6RA ini. Ini bisa Bapak Ibu langsung copy, kemudian share ke grup WA atau grup mahasiswa. Kalau Bapak Ibu klik, nah muncul tampilan yang lebih besarnya seperti ini. Ini bisa di-copy, kemudian di-share. Atau Bapak Ibu mau share PDF-nya, bisa langsung klik share PDF. Nah, kita klik view PDF instruction. Nanti muncul seperti ini Bapak Ibu, tampilan PDF-nya. Ya ini. Ini muncul, ini nanti bisa di-download, kemudian dibagi ke siswa. Nah, kodenya tertera di sini. N6RA8XE. Ada petunjuk untuk siswa bagaimana bergabung. Tidak usah diajarkan caranya Bapak Ibu. Siswa itu pasti tahu. Kalau sudah melihat instruksi ini, saya tidak pernah mengajar siswa-mahasiswa untuk bagaimana cara login di Edmodo. Biar dia coba sendiri. Dan sejauh ini tidak ada pernah kendala dia cara login. Kecuali orang tua, nanti orang tua diajarkan oleh anaknya. Cuma kadang anak sembunyikan kode ini ke orang tuanya supaya dia tidak mau dipantau ya. Ini kadang seperti itu. Jadi kalau siswa yang tidak mau dipantau oleh orang tuanya ya, dia sembunyi-sembunyikan ini. Cuma triknya Bapak Ibu ya bikin grup orang tua sendiri, nanti Bapak Ibu share masing-masing kode kelas anaknya. Seperti itu. Petunjuknya ada di sini, nanti mahasiswa tinggal ikuti langkah-langkahnya. Oke, kalau sudah selesai Bapak Ibu, klik selesai. Kelas Bapak Ibu sudah siap, tinggal menambahkan materi. Ya, menambahkan materi. Memasukkan bahan ajar dan sebagainya. Ya. Nanti setelah Bapak Ibu bagi, muncul nama-nama anggota nanti di sini Bapak Ibu. Kelihatan siswa muncul semua ya. Nah, ini belum ada karena memang kita belum coba. Kita masuk ke postingan Bapak Ibu. Klik di bagian posting. Di sini mulai diskusi, berbagi materi dan lain-lain. Ya. Bapak Ibu bisa mulai ketik, misalnya pertama kita isi saja selamat datang di kelas e-learning. Yang kita tulis seperti ini. Bapak Ibu langsung post. Nah, ini otomatis masuk ke siswa-mahasiswa Bapak Ibu. Disinilah interaksi bisa terjadi Bapak Ibu. Nah, mahasiswa bisa like, komen, dan juga share ya. Kalau jadi Bapak Ibu bisa misalnya mahasiswa balas ya, tes di sini ya dia baik, misalnya komentar. Nanti mahasiswa lain atau siswa lain juga bisa balas, ya, bisa like juga. Nah, disinilah diskusi berjalan. Mirip di tersebut tadi, inilah yang disebut Edmodo ini mirip ada fitur untuk kayak media sosialnya karena kita bisa update status, kemudian komentar, like dan sebagainya ya. Itu bisa. Ini nanti bisa panjang Bapak Ibu. Kalau kita kasih tema di sini misalnya diskusikan masalah COVID-19 ya, dampak dan sebagainya, itu bisa langsung nanti berkembang diskusi di sini. Ya. Kan banyak gitu. Nah, disinilah penilaian kita. Ya, siapa yang aktif, siapa yang tidak. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk materi dalam bentuk kelas. Kemudian, apa lagi yang bisa di-share di postingan Bapak Ibu ini? Di sini ada di bawah Bapak Ibu, sisipkan berkas dan gambar, kemudian tambahkan dari perpustakaan,
kemudian atur teks dengan markdown, nah, kemudian jadwal kiriman Anda. Nah, ini fitur-fitur yang bisa dipakai. Misalnya Bapak Ibu mau men-share gambar, tinggal klik saja ini, kemudian kita masukkan gambar ya. Misalnya saya tampilkan gambar ini. Nah. Maka kalau saya posting ya tes di sini, materi 1 misalnya, nah post. Nah, gambarnya juga langsung muncul Bapak Ibu. Gambarnya langsung muncul. Nah, di sini mahasiswa kembali bisa berkomentar. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian selain gambar, apalagi yang bisa Bapak Ibu masukkan? File. Baik itu PowerPoint, PDF, itu bisa kita share. Kembali di menu ini Bapak Ibu ya. Sisipkan berkas dan gambar. Diklik ini. Kemudian kita cari file PDF atau Word, terserah Bapak Ibu ya. Misalnya saya klik ini jadwal pelatihan, kemudian saya klik open. Ini Word ini. Tinggal kita tunggu sampai selesai. Jadwal kuliah. Post. Oke. Ini sudah bisa di-download oleh mahasiswa. Begitupun untuk file lain Bapak Ibu. Sama caranya, PDF, PowerPoint dan sebagainya itu. Modelnya sama seperti ini. Apalagi yang bisa di-share di bagian sisip berkas ini gambar tadi dengan file. Kemudian selanjutnya tambahkan dari perpustakaan, dari library tadi. Nah, kalau ini tidak diupload Bapak Ibu, tinggal mengambil dari arsip yang kita punya tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kuliah yang sama tahun ini, tahun lalu, itu tinggal menduplikasi saja. Klik tambahkan. Kemudian ini materi bahan-bahan saya sejak lama tersimpan di sini. Ini misalnya sejak tahun 2015 ada. Nah, saya tinggal tampilkan di, misalnya ini PowerPoint Bapak Ibu ya. Saya klik ini warna objek. Diklik. Saya langsung lampirkan ke post. Nah, ini misalnya modul 02. Saya tinggal post. Materinya langsung masuk. Jadi triknya Bapak Ibu, semua materi Bapak Ibu upload saja dulu di bahan perpustakaan tadi. Di library. Jadi kapanpun Bapak Ibu inginkan, itu bisa jadi hard disk Bapak Ibu secara virtual selain di Google Drive ya. Bapak Ibu bisa simpan file-file bahan ajar itu dalam satu folder di perpustakaan ini ya. Jadi ini Bapak Ibu punya perpustakaan pribadi di dalam. Ini ada perpustakaan, ini bisa buat dalam menampilkan kuis. Jadi Bapak Ibu nanti kuis kita bahas tersendiri. Jadi kuis-kuis juga tersimpan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat kuis, itu tersimpan di library ini. Ya. Jadi sama. Kalau Bapak Ibu punya tugas tahun lalu atau itu tidak usah lagi membuat, tinggal diduplikasi. Nah, selain di perpustakaan, Bapak Ibu bisa ambil dari OneDrive dan Google Drive. Ya. Kalau Bapak Ibu punya Google Drive itu nanti terkumpul di sini OneDrive dan Google Drive. Ini saya belum linkkan. Dan fitur terbaru, kalau Ibu punya akun 365 itu juga bisa terhubung ya, ke 365, Office 365. Demikian di fitur perpustakaan. Kemudian ada atur teks dengan markdown ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa melampirkan
misalnya apa namanya video YouTube. Misalnya saya ambil YouTube, saya buka YouTube dulu. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload materi yang Bapak Ibu punya itu di Edmodo, bisa mengupload maksud saya. Itu bisa kita upload masuk ke dalam sini dengan fitur markup ini. Misalnya saya ambil, nah ini saja ya. Nah, tinggal Bapak Ibu bagikan, kemudian sematkan, ambil ini, copy, bagian sematkan ini, kemudian tinggal paste di sini. Nah. Kita tunggu pratinjonya dulu, kalau sudah. Ya. Nah, saya ulang ya. Nah, ini tidak bisa dibagikan, ini kita coba fitur lain. Nah, saya ulang ya, fitur membaginya. Kita klik bagikan, kemudian sematkan, copy. Nah. Kita tinggal paste. Nanti setelah itu kita post. Nah, nanti videonya muncul di sini Bapak Bu. Ya. Ya, ini tidak tampil mungkin masalah jaringan saja, tapi harusnya muncul ya. Nah. Jadi caranya seperti itu. Nanti kita coba. Nah, harusnya muncul pratinjonya di sini ya. Nah. Oke, nanti kita coba ini Bapak Ibu ya. Selain itu, Bapak Ibu bisa membuat jejak pendapat. Misalnya Bapak Ibu tanyakan bagaimana kabar hari ini. Nah, tinggal ini. Baik ya. Sehat, sakit ya. Nah, tinggal posting. Nah, nanti muncul jejak pendapat ya. Nanti akan muncul presensinya di sini berapa yang mengisi ya. Bapak Ibu juga bisa mengatur jadwalnya ya. Bapak Ibu bisa klik jadwalkan, jika belum mau ditampilkan hari ini, mungkin materinya akan ditampilkan nanti minggu depan, tinggal klik ini, save, kemudian tinggal tulis, ya, misalnya materi 2, ya. Nah, ini akan tampil, materi 2 ini akan tampil nanti tanggal 12 Mei 2020. Tidak kelihatan di jendela kita, tapi ada di sini posting terjadwal. Bapak Ibu akan kelihatan di sini posting terjadwal materi 2. Nanti tanggal 12 Mei dia akan langsung otomatis muncul ke peserta didik. Ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu, untuk menambah materi, fiturnya semua sudah diberikan di sini. Tinggal fitur lainnya seperti kuis dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Silahkan. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin diskusikan, silahkan. Pak. Ya, silahkan. Untuk di Edmodo ini ada nggak audio atau semacam media seperti Zoom ini agar kita bisa menerangkan langsung kepada mahasiswa. Jadi materi yang kita paparkan bisa kita terangkan langsung ke mahasiswanya. Seperti itu. Oke, kasih Bu. Ini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman yang ikut kemarin.
untuk video conference itu Edmodo belum ada fasilitas itu. Yang sudah ada setahu saya baru Microsoft Meet ya. Itu yang sudah ada. Kalau Edmodo belum ada ya. Yang juga ada fitur, ada LMS baru itu Bu, namanya Lark, itu sudah ada. Sudah mendukung itu ya. Yang sudah ada itu Microsoft, kemudian Microsoft Teams maksud saya tadi. Itu sudah fiturnya sudah ada, tapi agak berat dia jalannya, Bu. Kalau sekarang yang Edmodo ini belum tersedia. Di Moodle juga ada, cuma kita harus install pluginnya. Kalau di Edmodo belum ada. Itu. Memang kita butuh ya, Bapak Ibu, modul e-learning yang komplit seperti itu, sudah lengkap dari segi LMS, kemudian lengkap dari segi video conference. Nah, itu yang kita butuhkan saat ini memang. Jadi tidak perlu lagi ganti Zoom dan sebagainya, itu. Cuma saya siasati, kemarin kebetulan kami di Pasca Sarjana UHO itu mengadakan ujian masuk Bapak Ibu. Itu sistemnya e-learning plus Zoom. Nah, jadi mengawasnya lewat Zoom, calon mahasiswa itu mengerjakan soal lewat e-learning. Jadi kita pantau secara visual, jadi mengawasnya itu lewat Zoom, kemudian dia kerjakan di e-learning. Jadi tetap kita awasi. Dan interaksi visualnya ya di Zoom itu jadi seperti sebenarnya dalam kelas saja. Ya. Terbukti ada yang main curang ya, dibantu oleh orang lain, kita lihat dan langsung diskualifikasi. Nah, itu yang memang butuh kombinasi itu. Ya. Saya rasa seperti itu, Bu ya. Ya, silakan kalau ada yang lain. Ini ada pertanyaan lewat chat, ya. Saya sudah menggunakan Google Classroom, sepertinya mirip dengan Google Classroom. Kalau Google Classroom, Bu, itu karena dia yang milik perusahaan besar ya, kita tahu bersama Google. Dia awalnya tidak dirancang untuk learning management system karena Google Classroom itu memanfaatkan fitur yang ada di Google. Misalnya untuk membuat soal dia pakai fasilitas Google Form. Ya, untuk penyimpanan data ini, database dia menggunakan Google Drive. Ya. Nah, itu yang dipakai oleh Google. Tapi ada masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Ya, jadi terserah nanti, ini hanya alternatif, Bapak Ibu bisa pakai yang mana. Ya. Nah, itu. Sebenarnya enggak mirip, tapi masing-masing punya ciri khas tersendiri ya. Kemudian apakah ada media untuk audio, Pak, agar kita dapat menjelaskan materi langsung? Bisa, Bu. Jadi tadi fitur itu bisa di-share MP3 suara ya, bisa. Yang berbagai file itu bisa memasukkan audio juga. Ya. Tapi kalau Zoom belum ada ya. Ini sudah ada yang bertanya kalau Zoom belum bisa, kayak Zoom ini, video conference. Kemudian ada fitur absen untuk siswa. Di Edmodo ini belum ada fasilitas absensi, tapi bisa kita siasati dengan membuat polling tadi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buat di polling. Jadi kalau saya share ulang lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin absensi, nah bisa Bapak Ibu buat jejak di sini, jejak pendapat ya. Nah, absen. Nanti secara manual mahasiswa pertemuan pertama misalnya. Hadir. Sakit. Nah, ini secara mandiri mahasiswa mengisi. Ya. Nah, ini dilatih kejujuran mahasiswa juga. Kalau dia absensi pertemuan pertama, sakit alfa tadi di sini, dia bisa isi. Jadi nanti kita lihat presentasinya. Ini yang biasa saya lakukan seperti itu untuk absensi. Dan sebenarnya kalau dia sudah mengikuti satu materi juga kelihatan, Bapak Ibu. Di progresnya itu kelihatan di grafiknya. Nanti kita bisa lihat di gradebooknya itu kelihatan ya. Itu untuk absensi.
Kemudian, itu saja pertanyaannya ya. Oke, masih ada Bapak Ibu pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pemberian tugas dan kuis. Nah, di sini agak lebih lama mungkin nanti pemberian tugas dan kuis karena banyak fitur-fiturnya. Ya. Kita lanjut ke fitur lainnya di Edmodo, yaitu memberikan kuis. Di sebelah kanan sini Bapak Ibu ada tanda plus. Ini kita bisa lihat plus. Kalau Bapak Ibu klik ini, muncul buat tugas, meload tugas yang sudah ada sebelumnya, kemudian buat kuis, kemudian memuat kuis yang sudah ada. Jadi ada 4 fitur. Buat tugas ini untuk membuat tugas baru, kemudian ini kalau sudah ada tugas yang lama kita bisa munculkan kembali. Kemudian buat kuis, membuat kuis baru, muat kuis yang sudah ada. Kalau kuis tahun lalu kita mau munculkan lagi, itu bisa kita tampilkan. Yang pertama kita coba buat kuis, buat tugas Bapak Ibu. Kita klik buat tugas. Nah, muncul detail penugasan. Di sini ada judul tugas. Tugas misalnya tugas 01 ya. Bapak Ibu tinggal tulis instruksinya. Buatlah misalnya tugas makalah Bapak Ibu. Buatlah makalah tentang COVID-19. Nah, ini tugasnya. Kalau Bapak Ibu mau sisipkan gambar, bisa lampirkan file, tautan dan sebagainya, itu bisa di sini. Nah, kalau ada gambar yang mau munculkan ya bisa. Kalau tidak ada seperti ini, tinggal Bapak Ibu klik tugaskan di sebelah kanan atas ini. Klik tugaskan. Nah, muncul form untuk pengaturan Bapak Ibu. Jatuh tempo Bapak Ibu bisa klik sampai tanggal berapa tugas, misalnya tugas ini berlangsung 1 minggu, berarti tanggal 12 harus selesai. Jamnya kita bisa atur, jam berapa. Kemudian ada fitur mengunci jika sudah masuk batas waktunya Bapak Ibu. Jadi setelah tanggal 5 ini tidak bisa lagi, setelah jam ini kita kunci. Nah, kalau Bapak Ibu mau kasih keringanan, nah tinggal dibuka. Dia tetap bisa upload setelah tanggal 5, tapi ada pengurangan nilai ya. Misalnya ada tandanya Bapak Ibu, kalau kita tidak kunci, nanti muncul di situ LED atau tanda merah, mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas. Ada tambahan pengaturan di bawah, yaitu menambahkan nilai ke buku nilai. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi nilai, langsung otomatis nanti di daftar nilainya itu akan bertambah. Ya. Seperti ini Bapak Ibu pengaturannya. Ya, misalnya saya kunci, kemudian Bapak Ibu mau jadwalkan kapan dimulai. Kalau ini kan mulai tanggal 5. Kalau misalnya Bapak Ibu mulai besok keluarkan tugas, bisa diatur jadwalnya di sini. Misalnya besok tugas ini mulai berlaku tanggal 6. Nah, klik saja tanggal 6. Kemudian bikin tugaskan. Nah, kalau tetap hari ini Bapak Ibu tinggal lepaskan saja. Ini mulai begitu Bapak posting, tugas ini mulai berlaku. Ya. Kemudian jika tugas ini Bapak Ibu mau share ke beberapa kelas, jadi misalnya Bapak Ibu mata kuliah learning ini dilakukan oleh 3 kelas, maka tinggal klik di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih, misalnya saya tambahkan di kelas ini. Nah, tinggal klik saja, itu cukup mudah menambahkan, karena kita tinggal menambahkan saja kelas. Klik di sini, muncul nanti kelas banyak kalau kita mau tambahkan ke kelas lain. Ini ada 2 kelas Bapak Ibu yang saya mau share tugas ini. Nah, setelah itu kita tinggal klik tugaskan. Oke. Di halaman depan nanti akan muncul Bapak Ibu. Ini tugas 1, 0 pengumpulan. Nah, di sini nanti akan kelihatan Bapak Ibu. Kalau banyak yang kumpul, akan kelihatan 2 yang mengumpulkan, 3 dan seterusnya.
Ya. Nanti kita tinggal klik untuk melihat siapa-siapa yang mengumpulkan. Ya. Nah, ini karena belum ada, listnya belum kelihatan. Di sini karena yang mengambil mata kuliah ini ada 67 misalnya. Nah, nanti kelihatan nama-namanya, ini yang belum mengumpulkan tugas ini. Ya. Ya. Misalnya Bapak Ibu sudah mengumpulkan, nanti tinggal kasih nilai. Karena soal makalah tidak otomatis penilaiannya. Bapak Ibu harus buka dulu, kemudian periksa, tinggal klik masukkan nilai berapa. Misalnya nilai 90 dari total 100 nilai ya. Tinggal klik simpan. Nah, otomatis nanti nilainya terkirim ke mahasiswa Bapak Ibu. Ya. Nanti muncul di sini. 1 sudah dinilai. Nilainya 9/10. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk penilaian tugas. Ya. Oke. Sampai di sini oke Bapak Ibu ya. Ini untuk tugas. Kemudian untuk selanjutnya kuis Bapak Ibu. Untuk kalau tugas saya rasa sudah cukup untuk memberikan tugas. Tinggal berikutnya kuis. Di sini ada buat kuis. Ya. Klik saja buat kuis. Kuis ini bisa Bapak Ibu pakai untuk ujian juga. Bisa untuk pretest, post-test, mid-test ya. Itu bisa dipakai. Bisa juga kuis harian kalau Bapak Ibu ingin. Jadi tinggal ditambahkan judul kuisnya apa, misalnya ujian mid. Ya. Nah, tinggal isi soal terdiri dari 50 nomor ya. Nah, dan seterusnya. Oke, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu langsung masuk ke pertanyaan kuis. Ini ada 2 penjelasan kuis. Kemudian pertanyaan kuis. Klik pertanyaan kuis. Nah, disinilah Bapak Ibu membuat soalnya ya. Nah, soal bisa dibuat bervariasi. Tidak hanya misalnya pilihan ganda semua. Bisa Bapak Ibu kombinasikan dengan benar salah. Jawaban singkat. Ya. Kita coba sebentar semua jenis soalnya. Yang pertama misalnya pilihan ganda. Tinggal klik pilihan ganda ini. Bapak Ibu bisa tuliskan pilihan ganda. Misalnya Bapak Ibu tulis Presiden Indonesia ke-7 adalah, nah, tinggal tulis ini. Misalnya Soekarno. 2 Megawati. Misalnya 3 jawaban Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu mau tambah, tinggal masukkan tanggapan tambahan. Misalnya pilihannya sampai D. Ya, tinggal tambahkan di sini. Ya. Soeharto. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di mana Bapak Ibu isi jawaban yang benar, di bagian jawaban benar ini Bapak tinggal klik. Nah, ini Presiden ke-7 kan Jokowi, Bapak Ibu tinggal klik ini. Ya. Nah. Selain itu, kalau Bapak Ibu pilihannya dalam bentuk gambar bisa juga, ya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik ini add. Kalau ada gambar, tinggal masukkan. Misalnya ini gambarnya, ya, gambar, ya tinggal kita lampirkan. Maka yang gambar di sini bukan muncul di sini adalah bukan Jokowi, tapi gambarnya Jokowi. Itu bisa seperti itu ya. Terus tinggal dikasih nilai Bapak Ibu. Misalnya berapa poin soal pilihan ganda ini. Kalau benar. Ya, misalnya poin 10. Kalau dia benar dapat poin 10. Jadi setiap soal bisa bervariasi nilainya. Poinnya tergantung bobot soal tersebut. Bisa ada yang 10, ada 5, tergantung Bapak Ibu yang mendesain soalnya. Oke, soal pilihan ganda sudah Bapak Ibu ya. Tinggal ditambah saja jika ada tambahan soal ya, tambahan jawaban. Jika Bapak Ibu ingin menambah pertanyaan baru, tinggal klik di bawah, tambahkan pertanyaan baru. Ya.
Nah, muncul di bawah jenisnya. Bapak Ibu bisa ganti. Misalnya pertanyaan kedua tentang benar salah. Nah, diisi lagi. Misalnya pertanyaannya istilah lain dari COVID-19 adalah corona. Ya. Ini jawabannya benar, berarti Bapak Ibu klik benar. Kalau pernyataan ini salah ya seperti ini. Berapa nilainya? Karena ini gampang, misalnya kita kasih nilai poin saja 5. Ya bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian jenis soal lain. Kita coba lagi jenis soal yang lain. Tambahkan pertanyaan baru. Jenis soal berikutnya adalah jawaban singkat. Nah, ini jawaban singkat, nanti mahasiswa Bapak Ibu itu bisa mengisi kayak soal esai ya, tapi tidak terlalu panjang. Ya, nah, misalnya jelaskan secara singkat ya sejarah e-learning atau komputer ya. Nah, Bapak Ibu bisa kasih poin berapa nilai kalau dia sudah bagus menjelaskan. Misalnya 15 poin kalau dia menjawab benar. Nanti kalau jawaban singkat Bapak Ibu ini kita periksa secara manual. Beda dengan yang sudah ada jawabannya. Ini itu langsung otomatis. Ya. Kita coba pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Tambah lagi pertanyaan. Jenis isi bagian yang kosong. Nah, ini harus teliti sedikit Bapak Ibu. Misalnya soal matematika ya. Kita kasih misalnya 3 tambah 3 sama dengan mahasiswa itu langsung menginput saja nilainya berapa, jawabannya dengan cara ada petunjuknya di bawah ini Bapak Ibu. Ya. Gunakan underscore dan untuk menentukan letak bagian kosong yang akan muncul pada teks di bawah ini. Jadi Bapak Ibu mahasiswa untuk mengisi jawabannya tinggal kita klik koma atas, kemudian underscore, kemudian koma atas lagi. Ya. Nah, nanti di sini tanggapannya Bapak Ibu bisa isi jawaban yang benar. 3 tambah 3, 6. Jadi mahasiswa atau siswa kita menjawab selain 6 itu salah. Termasuk kalau dia tulis 06 salah. Ya, jadi dia harus 6. Atau tulis 7 pasti salah. Jadi harus benar. Kalau dia tulis 6 juga tulisan huruf enggak, ya, salah juga. Nilainya berapa? Kita kasih nilai 10 kalau dia jawab benar, ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Sudah 4 jenis pertanyaan. Saya ulang, pertanyaan pertama pilihan ganda, kedua benar salah, kemudian jawaban singkat, dan terakhir isi bagian yang kosong. Jenis pertanyaan terakhir adalah menjodohkan. Nah, menjodohkan ini mencocokkan jawaban sebelah kiri dengan kanan Bapak Ibu ya. Nah, misalnya untuk anak-anak ya, kita isi cocokkan kan jenis buah-buahan di bawah ini. Warna ya, jenis warna buah-buahannya. Nah, misalnya ini saya kasih jeruk warna kuning. Ya. Mangga warna hijau misalnya ya. Kemudian rambutan merah. Ya. Mana mengisi jawabannya? Tinggal Bapak Ibu, setiap jawaban yang benar dari satu baris ini itu dapat 5 poin. Jadi kalau dia jawab 3 benar, berarti dapat 15. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang cukup kita demokan 5 jenis soal. Di sini juga ada Bapak Ibu, kalau mau menduplikat pertanyaan, kalau misalnya
jenis soalnya sama, cuma optionnya beda, Bapak Ibu bisa langsung duplikat supaya tidak terlalu panjang membuat jawaban baru. Ya. Oke, sebelum menugaskan, Bapak Ibu bisa lihat pratinjaunya. Kita lihat pratinjaunya dulu. Nah, pratinjau ini untuk melihat tampilan tugasnya, soalnya seperti apa. Kalau sudah benar, baru kita bisa memberikan tugas kepada siswa Bapak Ibu. Ya. Kita klik dulu pratinjau ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Nah, begini nanti tampil di siswa Bapak Ibu ya. Presiden Indonesia ke-7, nah, dia Jokowi. Ya. Berikut, kita coba saja jawab ya. Misalnya ini salah, kita jawab salah. Ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kita isi sendiri ya, komputer dan seterusnya. Nah, berikut lagi. Nah, 3 tambah 3 ini harus diisi 6, baru dia jawab benar. Berikut lagi. Nah, ini yang untuk soal mencocokkan. Dia tinggal tarik Bapak Ibu. Merah itu rambutan, kemudian hijau mangga, kuning. Nah, seperti ini. Ini contoh bagaimana. Waktu berjalan terus seperti ini akan kelihatan. Ya, begini modelnya Bapak. Kemudian setelah itu kita keluar dulu, baru setelah kita lihat pratinjaunya, nah, baru kita tugaskan. Kalau sudah tidak ada yang mau dirubah, biasanya kalau masih ada mau rubah, misalnya tadi ada saya typo dalam penulisan, bisa diedit. Tinggal klik ini, Bapak Ibu bisa edit. Ini misalnya saya lupa huruf E-nya di sini, presiden. Nah, tinggal diganti. Kalau sudah, kita tinggal klik tugaskan. Nah, di sini Bapak Ibu mengatur lagi pengaturannya. Nah, misalnya di select ini, Bapak Ibu bisa tanggal berapa berakhir, misalnya tanggal 12 lagi. Jam berapa tinggal diatur, misalnya jam 10. Setelah lewat jam 10 lewat 59 dia tidak bisa lagi mengerjakan itu. Kalau kita kunci, kalau Bapak tidak kunci, tetap dia kerjakan, tapi ada status dia terlambat. Ya, kita tetapkan waktunya, misalnya ya 60 menit, atau Bapak mau ganti 50 menit, silahkan. Nah, di sini ada pengaturan Bapak Ibu. Random. Kalau Bapak Ibu mau mengocok soal ini, misalnya ini bisa digunakan dalam kelas. Kalau Bapak Ibu di kelas mau langsung mengujikan, itu antara yang berduduk berdampingan itu beda soalnya ya. Yang satu soal nomor 1, yang sampingnya soal nomor 7 misalnya. Itu tidak sama. Itu untuk antisipasi yang nyontek-nyontek ya. Termasuk juga kalau Bapak Ibu kelas jauh ya. Seperti saat ini juga bisa sebaiknya di random, karena ini untuk meminimalisir mahasiswa kirim jawaban ya ke temannya. Klik tambahkan kuis ke buku nilai kalau begitu Bapak Ibu mau langsung arsipkan nilainya. Nah, ini tampilkan hasil setelah siswa selesai mengerjakan, ini bisa dikunci bisa tidak. Kalau Bapak Ibu mau langsung perlihatkan nilainya, Bapak Ibu bisa centang. Kalau Bapak Ibu tidak mau tampilkan, dilepas saja. Ya. Sebaiknya kalau ujian-ujian yang betul-betul, misalnya ujian mid, final, jangan dulu ditampilkan Bapak Ibu. Ya. Karena bisa ada yang di luar mengerjakan, langsung men-share ke temannya, itu jawabannya kelihatan semua. Ya, jadi disembunyikan dulu hasilnya. Ya. Sebaiknya disembunyikan dulu. Agar jawaban siswa itu tidak kelihatan. Setelah itu Bapak Ibu bisa tugaskan atau mau mengatur jadwalnya, nanti dimunculkan seperti tadi. Bapak Ibu bisa munculkan kapan mulai, misalnya nanti dijadwalkan besok, baru klik jadwal besok. Nanti schedule-nya besok baru tampil. Kalau tidak, langsung ditugaskan. Nah, Bapak Ibu bisa klik tugaskan untuk langsung menugaskan ke siswanya atau mahasiswa. Nah, kita tunggu prosesnya. Kalau sudah, nanti muncul di halaman kelas Bapak Ibu. Termasuk tadi Bapak Ibu, kalau kita mau menugaskan ke lebih kelas, itu bisa tadi tekniknya seperti itu. Nah, ini muncul berhasil ditugaskan. Kuis ini sekarang tersedia dan dikerjakan oleh siswa di kelas Anda. Nah, ini batas tanggal berakhir kelihatan. Nah, kalau sudah, klik baiklah atau oke.
Nah, tampil di kelas Bapak Ibu, ini juga tampil di kelas mahasiswa ya. Nah, 5 pertanyaan 50 menit, terdiri dari 50 menit seterusnya. Nanti kelihatan di sini Bu, Bapak Ibu. Telah mengumpulkan berapa. Nah, karena ini belum ada yang kerja jadi. Nanti kita lihat, tinggal lihat sini. Sama tadi waktu tugas, kelihatan progresnya. Nah, ini. Ini karena belum ada yang mengerjakan, ya akan tampilannya seperti ini. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Untuk pemberian tugas dan kuis, kita diskusi lagi kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Silahkan Bapak Ibu, saya buka di sesi tanya jawab kalau ada yang kurang jelas. Ada saja baca dulu di grup chat. Halo. Apakah bisa? Oh ya, silakan yang ada bertanya. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Untuk teknisnya ini saat pertama Ya, kali kita membuat kelas, itu harus di-share ke siswa kita supaya siswa bisa masuk ke kelas kita atau bagaimana? Karena saya tadi agak terlambat. Oh iya. Halo. Pada saat membuat kelas, sebaiknya memang langsung di-share Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu mau mendesain dulu kelasnya, misalnya membuat dulu semua materinya lengkap, lalu di-share ke siswa itu bisa. Atau nanti begitu selesai kelas langsung di-share juga bisa. Jadi semacam ada ID-nya gitu Pak ya? Ya, seperti yang saya share di grup Bapak Ibu. Seperti ini saya perlihatkan tadi. Nah, ini kan ada ID-nya Bapak Ibu ya. Saya buka kelas e-learning tadi. Nah, ini kode kelasnya. Ini yang di-share ke siswa Bapak. Nanti muncul kodenya seperti kalau diklik Bapak. Ini kodenya 6RA 8XE. Nah, ini tata cara share-nya itu mahasiswa bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah kita bagikan. Ini kita bisa download. Kemudian ini yang di-share kemarin. Seperti yang saya share di grup WA itu. Iya. Nah, nanti yang tadi saya bahasakan ini enggak usah diajar cara mahasiswa atau siswa kita untuk login. Suruh mandiri saja, pasti dia bisa Bapak Ibu. Kalau anak-anak sekarang rasanya biar tidak diajar ini karena ini agak mudah sebenarnya cara login. Itu bagian penilaian juga. Kalau saya dia daftar di Edmodo itu sudah nilai pertama Bapak Ibu. Sudah langsung dapat nilai itu. Nilai karena kebetulan saya di IT jadi dia harus paham itu jadi sudah bagian penilaian kalau dia sudah berhasil registrasi. Seperti itu Pak Bu ya. Tanya lagi Pak. Halo. Ya, silakan. Ya, berarti artinya kalau misalnya kita ingin mendesain sebuah kelas, jadi saya kepengennya ketika saya nge-share itu, siswa saya juga langsung ngerjakan pada saat itu juga gitu. Kayak seperti Zoom meeting gitu kan langsung gitu Pak. Itu bisa enggak kira-kira? Oh, bisa Bu. Bisa juga Bu. Bisa. Misalnya kalau soal dia dalam bentuk soal ya. Soal pilihan ganda yang tadi itu bisa langsung. Jadi Bapak Ibu bisa kunci atau jadwalkan atau bisa langsung di live kan pada waktu itu. Nah, jadi begitu dikerja Bapak Ibu langsung monitoring. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya bisa langsung monitoring tadi. Kebetulan tadi saya share soal ya. Di kelas yang sudah kerja itu Bapak Ibu nanti bisa kerja soal yang saya sudah bagikan di kelas ini Bapak Ibu bisa kerja-kerja itu kelihatan langsung Bapak Ibu progresnya, grafiknya. Ini ada 33 yang telah mengumpulkan ya. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada 33 yang mengerjakan. Skor tertinggi 80. Itu bisa langsung ini real time Bapak Ibu. Kelihatan langsung. Nah, kita lihat siswa yang mengerjakan. Nah, langsung kelihatan nilainya. Ini akan
real time dia. Ini ada Ibu, kita bisa lihat. Ini yang saya maksud tadi, yang telat mengerjakan, telat. Yang hari ini karena saya setting kemarin tanggal April, ya pasti telat ini ya. Tapi dia masih saya enggak kunci, masih bisa. Ini Pak Gede Arjana mengerjakan tadi ya. Tadi mengerjakan, nilainya 20. Hanya satu dia coba, selebihnya salah ya. Pak Gede pasti ada di ruangan ini ya. Itu dia kerja. Salah dia, satu saja. Itu ini secara live bisa kita lihat progresnya. Yang lain salah yang dia kerjakan. Ya. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk melihat progres jika dia live di kelas. Ya. Nah, itu bisa langsung. Seperti yang sudah bekerjakan ini Pak Sikal, si Komorang itu bisa kelihatan langsung ya. Nah, kalau seperti Pak Yesikal ini kayaknya dia buka, Bapak buka tapi tidak mengerjakan sehingga langsung habis waktunya. Nah, itu kalau sudah diklik dibuka soalnya itu harus dikerja, kalau tidak waktunya akan berjalan ya. Makanya nilainya 0. Nah, misalnya Pak Enggar juga ya, ini Pak Enggar 60 nilainya Pak. Wah. Ada satu yang tidak dinilai. Nah, ini benar. Kemudian ada yang ini, menu yang isian tadi. Contoh, Bapak isi file. Ya. Nah, ini tadi sebenarnya namanya library ya. Ini library. Kalau Bapak file salah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga tadi saya sudah otomatis dia 80 nilainya bertambah ya. Seperti itu. Nah, kita langsung lihat nilainya di buku nilai kelihatan langsung ya. Langsung sini. Ini 80, ini 20, ini nilai yang sudah ada. Seperti itu Ibu anunya. Ya. Bagaimana? Ya, makasih Pak. Kalau secara live kita langsung kelihatan bukan nilainya ke siswa kita. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya jawab dulu yang ada di chat ini. Yang saya pahami setelah ikut penjelasan ini, Edmodo lebih lengkap fiturnya. Oh iya, itu tergantung ke Bapak Ibu ya. Lengkap dannya itu sebenarnya relatif juga. Sesuai kebutuhan ya. Saya Bapak Ibu terus terang pakai semua fitur, semua saya pakai secara bersamaan. Saya pakai Learn Edmodo, saya pakai Moodle, di kampus kebetulan Moodle, tapi Edmodo banyak juga yang pakai karena tergantung pilihan. Dan ada lagi Schoology, nah, itu juga saya pakai, jadi 3 Google Classroom, jadi 4 fitur e-learning ini saya pakai semua. Ya, nah, tergantung kelasnya juga, yang mana yang cocok. Kemudian, apakah soal kuis bisa kerja di software lain, contoh Spring? Oh, kalau di Edmodo masih dia berdiri sendiri Pak, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pakai fitur lain di jenis kuis, misalnya Bapak Ibu pakai Quizzes atau Kahoot atau Spring, itu bisa dalam bentuk link bisa, link ya, diklik tapi muncul di halaman lain ya. Tapi kalau di belum connect ke situ ya. Sama di Google Class juga seperti itu Bapak Ibu, dia link sebenarnya. Pertanyaan lain, apakah saat mengerjakan soal kita bisa mengunci jendela lainnya? Misalkan, nah ini yang belum bisa, karena kecuali kalau kita di lab, Bapak Ibu mendesain hanya satu browser yang muncul, itu bisa. Biasanya lab UMBK saat ini atau lab komputer di sekolah itu terkunci Bapak Ibu ya, hanya itu yang terbuka, ya lain tidak. Ya. Nah, kalau di rumah siswa masing-masing ya, salah satu kelemahan e-learning ya itu tadi, mahasiswa atau siswa masih bisa bertanya ke kiri kanan kita tanpa pengawasan. Tapi itu tadi ya, begitulah model e-learning saat ini ya. Nah, kemudian itu ada yang live, enggak apa-apa, nanti video ini akan saya share di YouTube Bapak Ibu. Nanti yang berhalangan hari ini itu bisa melihat kembali videonya, atau Bapak Ibu ingin mengulang, kita share di YouTube ya. Video sesi batch 1, batch
sampai 4 itu sudah ada di YouTube. Bapak nanti mungkin sebentar atau besok saya share. Oke Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan lain. Sebelum saya jelaskan bagian terakhir untuk beberapa fitur tambahan di Edmodo. Ada Bapak Ibu? Iya Pak, saya Pak. Silahkan Bu, langsung saja. Tadi yang tanya, kalau misalnya pakai Classroom kan bisa download misalnya yang jawaban esai atau jawaban panjang. Kalau di Edmodo bisa di download apa enggak Pak? Diunduh. Yang apanya itu Bu? Jawabannya siswa. Misalnya kan kita mau koreksi. Oh iya. Iya, yang jawaban esai misalnya. Oh iya. Sejauh ini yang saya pakai selama pengalaman ini enggak bisa, kita harus langsung penilaian di situ Bapak Ibu. Di Edmodo memang tidak disarankan memberikan soal yang panjang-panjang Bapak Ibu. Ya. Jawaban singkat dari 5 fitur tadi. Ya, ada 1 fitur jawaban singkat esai. Ya, jangan kasih soal yang terlalu panjang. Itu yang ininya supaya tidak terlalu lama kita baca ya. Karena kalau kita download dulu kan menghemat kuota, maksudnya begitu Bu ya. Kalau di tapi bisa masukkan link ya? Bisa. Masukkan link Google Form gitu bisa ya? Ya, bisa. Yes, di posting bisa Bu, langsung copy paste saja. Yang di form tadi itu, yang diposting, Bapak Ibu bisa langsung share link apa saja di situ. Bisa masuk Google Form bisa. Ya. Iya. Seperti itu Bu ya. Ya, mungkin maaf ini agak sedikit. Apa kalau misalnya ada workshop untuk membuat video yang pembelajaran itu Pak, misalnya ada slide terus kita berbicara itu pakai software apa ya? Saya belum pernah tahu. Oh, kalau mau berbicara langsung begitu? Iya, bukan langsung sih kayak rekaman gitu mungkin. Oh, bisa di YouTube dulu Bu. Jadi kalau di YouTube ya. Ya, kalau di sini belum ada di Edmodo. Kita langsung di YouTube, kemudian nanti share linknya. Ya. Oh gitu. Share Ya link. Pak, baik. Terima kasih. Oke, seperti itu. Saya lanjut sesi terakhir kita, Bapak Ibu. Yang tadi saya belum jelaskan, misalnya di fitur kemajuan kelas, Bapak Ibu. Kita klik kelas. Di sini kita bisa lihat yang tadi nilai-nilai siswa kita bisa kelihatan di sini. Kemudian bisa kita ekspor dalam bentuk Excel. Nah, ini Bapak Ibu, misalnya ini nilai yang sudah masuk. Ya, di bagian kanan ini ada ekspor. Bapak Ibu bisa tinggal klik ekspor. Nah, itu langsung terdownload dalam bentuk Excel. Di bawah sini ada Excel ya. Nah, saya buka Excel ini. Ya, langsung kelihatan Excel-nya Bu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya ulang di bagian kelas, kemudian ada kemajuan. Nah, itu bisa langsung kita download filenya. Saya buka file Excel-nya dulu. Ya. Saya buka file Excel-nya, saya share lagi file Excel. Nah, seperti ini Bu, Bapak Ibu tampilan di Excel ya. Nah, ini yang salah satu fitur kemudahan ya, langsung Bapak Ibu bisa kombinasikan dengan nilai lain ya. Diintegrasikan dengan nilai lain ya. Nah, jadi seperti itu. Itu yang ada di fitur lainnya ya. Kemudian selain itu fitur di Edmodo lain ada lencana Bapak Ibu. Di lencana ini Bapak Ibu bisa kasih award kepada siswa Bapak Ibu. Misalnya klik nama ini, kita bisa lihat profilnya dan bisa kita berikan lencana. Ya. Lencana atau kayak piagam gitu. Itu bisa kita kasih atau ini ya. Ini kita bisa lihat profilnya. Ya, belum ada lencana yang diberikan. Ini kita lihat progresnya, ada lencana aja Bapak Ibu ya. Nah, rencananya itu nanti akan kelihatan di situ. Ya, kita klik tambahkan lencana. Nah, ini ada student on demand ya. Itu bisa kita berikan. Ya, kalau dia terbaik kita kasih ya. Tambahkan lencana ke grup ini. Ya. Nah, itu tinggal kita klik namanya. Misalnya Sunda ini dapat lencana terbaik. Ya, ini Nurul Aini dapat juga. Ya, kita tinggal kasih. Pak Rustan juga dapat. Ya, tinggal
Seperti itu otomatis nanti muncul di ininya. Ya. Oke. Saya rasa itu. Yang terakhir adalah di bagian temukan ini. Discover, Bu ya. Ini kita bisa temukan beberapa materi dari luar yang bisa kita lihat. Ini ada koleksi, kayak Bapak Ibu bisa lihat koleksi. Nah, ini bisa kita ambil materi dari luar ya. Misalnya tentang distance learning ya, karena ini yang lagi trending saat ini. Itu Bapak Ibu bisa ambil kemudian masukkan ke kelas Bapak Ibu ya. Itu bisa kita share. Nah, ini kita bisa share materi ini. Nah, bagikan ini yang contoh Bapak Ibu kalau tampil video dalam materi kita, bagikan ke postingan ke kelas mana. Nah, misalnya tadi saya masukkan ke kelas e-learning ya. Nah, modul ya, misalnya materi tambahan. Klik berbagi. Nah, ini masuk ke kelas e-learning kita. Nah, saya kembali ke depan dulu. Kita lihat tampilan hasil share-nya. Nah, muncul video YouTube-nya di tampilan kita. Nah, ini bisa diputar. Nah, begitupun tadi video Bapak Ibu. Begini tampilannya yang video. Nah, oke. Seperti itu Bu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian selain itu Bapak Ibu bisa melihat pesan-pesan, mahasiswa bisa mengirimkan pesan, itu terrangkum di sini. Ya. Nah, ini banyak pesan yang kelihatan ya. Yang kita bisa jawab, diskusi private di sini bisa ya. Kemudian ada lonceng di sini, ini pemberitahuan jika ada yang baru masuk, ada yang baru mengerjakan kuis dan sebagainya ada di sini. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu ya. Nah, itu materi kita hari ini ya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan. Bapak Ibu, untuk hari ini saya rasa cukup. Kalau ada yang kurang jelas, kita bisa diskusikan Bapak Ibu. Oke? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh minta PowerPoint ya, nanti saya share Bu. Ya, saya share. Kemudian materi dan lainnya itu ada di kampusmerdeka.net Bapak Ibu ya. Nanti saya share linknya semua, termasuk sertifikat yang sudah sertifikat untuk yang kemarin mengisi sudah bisa di-download hari ini sebentar. Yang baru mengisi absensi hari ini mungkin agak sorean baru sertifikatnya tampil Bapak Ibu ya. Yang sudah mengisi kemarin sertifikatnya bisa langsung di-download setelah acara ini, saya share linknya. Yang baru mengisi hari ini absensi, nanti sebentar agak sore baru sertifikatnya muncul di Kampus Merdeka. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Nanti kita share hal-hal lain yang ada di grup. Mohon jangan leave dulu dari grup kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Nanti termasuk sesi beberapa kegiatan kami itu untuk sesi berikutnya akan ada di kami share ya di grup. Ada beberapa sesi workshop misalnya untuk psikologi, Moodle, ada yang kita akan laksanakan nanti Bapak Ibu. Kemudian membuat blog, dosen, guru ada ya. Ada beberapa sesi yang kita bisa share kembali. Oke, saya rasa demikian Bapak Ibu hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup. Tapi sebelumnya mungkin Bapak Ibu bisa saya dokumentasikan dulu foto bersama. Karena ini bagian dari pengabdian masyarakat saya juga ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa ikut bikin kegiatan serupa. Sekaligus kegiatan amal juga bisa jadi pengabdian masyarakat di kampus masing-masing. Oke, silahkan nyalakan kameranya dulu Bapak Ibu. Saya unmute speakernya. Saya mau nanti saya share gambarnya di YouTube. Di YouTube dan di grup. Silahkan Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Nah,
Siapa Pak Pihak? Disenyum saja satu. Tunggu, masih ada yang masih loading. Ya oke, siap. Satu. Ini ada 2 halaman, jadi bersabar sedikit. 1, 2, 3. Ya. Ya, sabar Bu. 1, saya ulang lagi. 1, 2, 3. Untuk gambar, Google Form, Microsoft Form, Oke, masih ada yang mau menampilkan wajah? Saya rasa cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Info berikutnya saya tampilkan di grup ya. Terima kasih atas ya, sama-sama Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan. Iya. Lupa. Untuk soal yang kedua, di aplikasi daring, apakah soal yang sudah kita menggunakan? Yang telah menguasai telah di ekspor ke ekspornya dan sudah dapat masukan dari pelakunya. Dulu ada yang terlalu tapi update terbarunya belum saya mendapatkan. Nanti saya baru yang mana saya berikan tapi berapa. Kebutuhan dari pakai hijab, gue ngerasa kayak rambut gue tuh jadi harga, dan aku melihat diri aku tuh transformasi sejaga hati dan jaga rambut. Aku cinta banget sama rambut aku. Suppose that you're writing a really important email to a colleague, or a post on Facebook that all your friends will see. Get an A on. Resume for your dream job, or a message to your crush on a dating site. Is that you write important things each and every day. And whether you're an English professor or an English learner, we all could use a second pair of eyes to help us make sure we're all putting our best foot forward. Enter the writing app developed by find and fix yang sudah wherever you write. saya lihat itu kan ada kemiripan, kesamaan ya. Yang equation itu tidak didukung ya, harus ada perangkat lain. All the time. Puisis itu ada ya. Ini kan sama banyak seperti mengupload gambar segala. Apakah itu untuk memudahkan pekerjaan kita bisa mengimport dari Google Form ke Puisis atau Puisis dalam Google Form? Ada nggak formatnya itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi?
Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puju Priyan dari SD 17 Sini 1 Makassar. Ya Pak, saya mengajar kelas di SD ya. Ini menggunakan Google Form untuk ujian evaluasi September selama masa belajar begini di rumah. Ya, saya ingin menanyakan dan beberapa yang Bapak jelaskan tadi, aktivitas penilaian mulai ini bisa Bapak bantu jelaskan di antara nilai ini mana yang terjadi untuk amnesti, kemudian kelebihan masing-masing, misalnya ada spesifikasi tertentu, misalnya untuk kita yang soal ini kita gunakan aplikasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Lagi kita silakan. Pertanyaan Bapak Rudali, silakan Pak. Bapak Rudali, silakan Pak. Silakan. Ya. Sudah berinjil dari SNKN sampai Pramuka dulu di Jawa Timur. Ya, kemudian kita boleh di yang gampang yang bisa saya ungkap adalah bagaimana tadi kita ada contoh atau dan kalau saya kita waktunya itu seperti item soal mungkin soal tapi langsung satu paket soal saya 60, 90 atau 90 menit itu apa bisa. Terus yang kedua pertanyaannya adalah akan kita mengerjakan soal tersebut di aplikasi baik YouTube atau Google Form maupun Zoom. Itu nanti dari sekolah biasanya dia bisa juga lesson base-nya dia berarti itu akan bisa ada fiturnya untuk dikerjakan. Ya, terima kasih buat pertanyaan itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Rita. Akan 3 lagi pertanyaan di sesi ini. Yang pertama Ibu dari Kemulanti dari SN 1 Tangerang. Nah, untuk sudah langsung Google Form dan krisis, apakah bisa saling import pertanyaan? Maaf untuk saat ini saya belum lihat bisa langsung cross platform ini saling import, tapi bisa kita adaptasi dengan membuat file template masing-masing, lalu nanti itu kita insert masuk ke template masing-masing karena ada sedikit perbedaan template antara Google dengan Google Classroom, tapi mirip. Sehingga kalau kita sudah unduh di versi scripted yang versional, itu akan mudah untuk disesuaikan nanti. Paling lebih antar dua platform ini buat kita sendiri, cross platform itu saya melihat belum, tapi nanti ini kan juga akan sampai saya belum melihat itu untuk nanti saya cari kalau sudah langsung akan saya share di kelas kita. Itu untuk Ibu Eni Purwati dari SD. Kemudian kedua Ibu Jumrian ini dari Makassar, SDF 1 Politeknik Makassar ya. Kemudian digunakan di SD Berlengnya. Nah, pertanyaannya manakah yang paling menarik? Mana itu? Nah, di slide awal sudah saya berikan beberapa aplikasi yang ada sisi terkaitnya. Kalau kita kaitkan dengan karakteristik
kaitannya dengan pengaturan waktu, kalau per soal di dua aplikasi tadi ada, kalau di Google itu durasi ya, durasi. Tapi kalau soalnya bisa kita masukkan add-on time limiter kalau di Google Form. Misalkan di aplikasi yang buat tadi selain maupun sehingga kita estimasi jumlahkan persoalannya kalau ada 30 soal, persoalan 30 kemudian pakai 30 menit ya, seperti itu sederhana. Untuk versi paper base-nya ada di semuanya ada yang dari kitabnya bisa kita sehingga yang ingin dokumentasi untuk pelaporan di sekolah masing-masing versi-nya ada. Itu untuk Pak Rusdan ya, mudah-mudahan kita mungkin jawabannya ingin dengan perawat sudah paper base-nya. Apalagi mungkin kita untuk pengetahuan waktu, kalau kita pakai Google Classroom bisa kita set up tanggal waktu mulainya, tanggal waktu mulainya dan tanggal dan waktu berakhirnya. Contoh masih ini saya set up di 2 hari lalu, aktif di hari jam 12. Jadi saya seperti itu waktu kita opening. Tapi ada kalau sudah saya set up waktu untuk kerjanya, sementara komputernya lewat sehingga juga menjadi seperti itu. Jadi walaupun bisa kita set up lagi ya. Itu kalau kita menggunakan 2012 seperti itu, langsung bisa kita set up waktu mulai dan waktu akhirnya. Tapi durasinya tergantung dari panjang seluruh paket soal. Terima kasih. Saya kembali ke Rusdan. Terima kasih. Apakah ada aplikasi yang offline kemudian bebas kuota tapi oleh yang sudah aplikasi offline hemat kuota yang tidak langsung ya di bulan paling dalam bentuk digital atau digital itu ada bukan bentuk yang berkaitan dengan WhatsApp misalnya atau Google Classroom, saya mengerjakan tidak langsung, tidak live stream, sehingga nanti hasilnya nanti akan tinggal olah sendiri. Cuman kalau file seperti PDF itu tetap ada memeriksa semua. Kalau jawab dulu, kita memeriksa soal yang ada, pernah bantu membuat file dulu, kita buat dulu aja kunci jawabannya kaget dan jawab itu juga jawaban harus dibuat di kantor yang di pelajaran kemudian tanya ada expert yang melakukan berfungsi pakai lain atau save manual upload mereka catat itu jawabannya timbul dari mana dia program seperti itu kita kalau hemat total jadi soal dikirim lalu nanti guru tinggal jawabannya di yang nantinya akan itu kelas apakah WhatsApp, Telegram, dan ya. terima kasih penjelasannya. Kemudian kalau saya bertanya Pak mengenai penggunaan spreadsheet, menjelaskan penggunaan spreadsheet yang berpaham. buat SDM Ya. tiga teori tambahan jika tadi tapi ada masih beberapa template yang ada template pokok gabung dengan
Untuk maka pertanyaannya yang juga ada. Saya menyarankan di yang kemana? Mungkin ada tambahan. Mengabarkan tadi dari soal yang ada di aplikasi yang akan itu nanti dalam hal ini yang seperti bagaimana soal yang kita sudah kehidupan dan